Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Afrihin, NPM 1921911015. Saya dari PNJ 19A. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran FRPP, yaitu tentang senam lantai. Ya, dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP ini yaitu ada nama sekolah, yaitu Seman Satu Sumber, dan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kelas ganjil, materi pokok senam lantai, alokasi waktu 3 kali 40 menit. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini yaitu ada kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret. Lalu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianut dalam melakukan aktivitas jasmani, permainan, olahraga, dicerminkan dengan yaitu pembiasaan perilaku berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, selalu berusaha secara maksimal dan tawakal dengan hasil akhir, lalu mempraktikkan kebiasaan baik. Indikator kompetensinya yaitu memanjatkan doa sebelum pelajaran, memanjatkan sesudah pelajaran. Lalu jika salah tetap bersyukur dan terus berlatih. Jika target pelajar tercapai tetap bersyukur dan terus berlatih. Selalu ramah dengan cara senyum. Lalu bersyukur terus berlatih, selalu ramah dengan selalu berjabat tangan bila terjadi kesalahpahaman. Lalu yang kedua yaitu bertanggung jawab dalam penggunaan saran dan prasarana pembelajaran serta menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, toleransi dan mau berbagi dengan teman dalam melakukan berbagai aktivitas fisik. Yang keempat, disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik. Yang kelima, memahami konsep variasi dan kombinasi keterampilan dasar senam lantai dalam bentuk rangkaian sederhana. Yang keenam, mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan dasar senam lantai dalam bentuk rangkaian sederhana. Indikatornya yaitu mengembalikan alat-alat olahraga ke tempatnya setelah menggunakan, berhati-hati dalam melakukan gerakan olahraga, tidak egois dan individualis selama KBM olahraga, berbagai tempat dan peralatan sesama peserta didik saat KBM olahraga berlangsung, datang lebih awal atau tepat waktu di lapangan saat KBM olahraga, memakai pakaian olahraga yang sesuai, menjelaskan konsep gerakan rangkaian guling depan dan guling belakang dengan benar, menjelaskan rangkaian gerakan sikap lilin, kayang, melakukan rangkaian gerakan guling depan dan guling belakang, lalu melakukan rangkaian gerak sikap lilin, kayang, guling, dan depan guling. Lalu ada tujuan pembelajaran yaitu pertemuan 1. Setelah melalui proses pembelajaran peserta didik menunjukkan perilaku berdoa sebelum pelajaran, peserta didik menunjukkan perilaku berdoa sesudah pelajaran, peserta didik menunjukkan perilaku tetap bersyukur dan terus berlatih. Peserta didik menunjukkan sikap ramah dengan cara senyum, salam,
dan sapa pada semua teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan RPP atau RPP terbaru, yaitu saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran yang terbaru atau RPP, yaitu kompetensi dasarnya 3.4.6 dan 4.6. Materi pokok yaitu senam lantai, alokasi waktu 3 kali 45 menit atau 1 kali pertemuan. Satuan pendidikan SMAN 1 Sumber dengan mata pelajaran PJOK kelas 9. Tujuan pembelajarannya yaitu KD3, yaitu merancang beberapa pola rangkaian keterampilan senam lantai. Lalu KD4-nya mempraktikkan hasil rancangan pola rangkaian keterampilan senam lantai. IPK 3-nya yaitu merancang pola rangkaian keterampilan senam lantai, berguling ke depan dan ke belakang. Lalu IPK 4-nya mempraktikkan hasil rancangan beberapa pola rangkaian keterampilan senam lantai, berguling ke depan dan ke belakang. Langkah-langkah kegiatan pembelajarannya itu, materi pembelajarannya ada model, yaitu pembelajaran jarak jauh, daring dan luring. Metodenya periksa diri atau self-check. Alat, bahan, dan media pembelajarannya video pembelajaran, Microsoft Office, handphone atau laptop. Sumber belajarnya yaitu internet, buku, YouTube, produk senam lantai. Deskripsi peserta didik secara individu merumuskan dan memperagakan materi berguling ke depan dan ke belakang senam lantai. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajarannya, yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan. Guru menyiapkan materi pembelajaran, lalu guru mengirimkan materi pembelajaran melalui sosial media atau tools pembelajaran daring yang digunakan. Selanjutnya guru mengarahkan pembelajaran lewat grup WA dengan cara peserta didik dikomando membaca materi senam lantai. 2. Kegiatan inti, yaitu peserta didik menerima dan mempelajari materi yang sudah diberikan. Terus peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada materi yang sudah diberikan. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin pertanyaan berkaitan dengan gambar atau video pembelajaran yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Peserta didik mencoba mempraktikkan rangkaian senam lantai berguling ke depan atau ke belakang, yaitu di rumah. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi pola berguling ke belakang dalam senam lantai. Peserta didik kemudian diberikan kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup, yaitu pemberian umpan balik pembelajaran melalui WhatsApp group tentang tanggapan atau respon terhadap materi yang telah disampaikan. Lalu guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan berdoa. Sekian yang bisa saya jelaskan.
atau saya paparkan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran senam lantai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.